Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Melia Natasha Putri dengan NIM 0304042211, Prodi Sastra Indonesia kelas A. Hari ini saya akan membicarakan tentang isu-isu yang muncul pada saat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pertama, saya akan membahas tentang isu yang muncul pada saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan dihormati oleh umat muslim di seluruh dunia. Namun selama Ramadan, beberapa isu muncul yang perlu diwaspadai dan diatasi oleh umat muslim. Beberapa isu yang muncul selama bulan Ramadan antara lain yaitu yang pertama, kesehatan. Selama Ramadan, umat muslim berpuasa selama sekitar kurang lebih 13 jam setiap hari. Ini bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti dehidrasi, sakit kepala, dan kelelahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat muslim untuk memperhatikan asupan makanan dan minuman selama waktu berbuka dan sahur, serta menghindari aktivitas yang terlalu berat. Yang kedua, ketidaknyamanan di tempat kerja selama bulan Ramadan. Umat muslim yang bekerja mungkin mengalami kesulitan menjalankan tugas mereka dengan baik karena kurangnya energi dan waktu beristirahat yang cukup. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk memberikan fleksibilitas pada jadwal kerja dan memastikan karyawan memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Lalu yang ketiga, penyimpangan dari tujuan puasa. Puasa selama bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan diri dari makanan maupun minuman, tetapi juga tentang meningkatkan spiritualitas dan keimanan. Namun, seringkali orang terlalu fokus pada berbuka dan makanan yang menggoda daripada tujuan utama puasa. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk tetap fokus pada tujuan utama puasa dan memperbanyak ibadah serta amalan baik lainnya. Lalu yang keempat, peningkatan harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan. Ada peningkatan permintaan akan makanan dan barang kebutuhan pokok lainnya yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas makanan dan barang kebutuhan lainnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan. Yang kelima, keselamatan jalan raya. Selama Ramadan, banyak orang melakukan perjalanan jauh untuk berkumpul dengan keluarga maupun dengan teman-teman. Hal ini dapat meningkatkan volume lalu lintas dan risiko kecelakaan di jalan raya. Oleh karena itu, penting bagi orang yang melakukan perjalanan untuk memperhatikan keselamatan di jalan raya dan mematuhi aturan lalu lintas. Yang keenam, isu keamanan selama bulan Ramadan. Banyak terjadi peningkatan aktivitas sosial seperti tarawih dan buka puasa bersama. Namun, aktivitas tersebut juga dapat menimbulkan isu keamanan seperti peningkatan tindakan kriminal seperti pencurian dan kekerasan. Karena banyak orang yang berpuasa, mereka berpikir mungkin lebih lemah dan tidak dapat membela diri jika menjadi korban kejahatan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isu yang muncul pada saat Idul Fitri. Yang pertama, kepadatan lalu lintas. Kepadatan lalu lintas seringkali menjadi isu yang muncul pada saat Lebaran. Hal ini disebabkan oleh mudiknya orang-orang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Kepadatan lalu lintas dapat menyebabkan kemacetan yang parah dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengendara. Kepadatan transportasi saat Idul Fitri menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Banyak orang yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk mudik, sehingga jalan raya menjadi sangat padat dan macet. Selain itu, banyak juga orang yang memilih untuk naik transportasi umum seperti bus, kereta api, atau pesawat, sehingga tiket transportasi umum menjadi sangat sulit didapatkan dan harganya pun menjadi sangat mahal.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kepadatan transportasi saat Idul Fitri seperti meningkatkan kapasitas transportasi umum dan memperbaiki infrastruktur jalan. Namun masalah ini masih belum sepenuhnya teratasi. Untuk itu, untuk menghindari kepadatan transportasi saat Idul Fitri, sebaiknya perencanaan mudik dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari H, sehingga dapat memilih transportasi yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, kenaikan harga. Selain kepadatan lalu lintas, kenaikan harga juga seringkali menjadi isu yang muncul pada saat Lebaran. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan akan barang dan jasa pada saat Lebaran. Beberapa barang yang mengalami kenaikan harga pada saat Lebaran adalah bahan makanan, pakaian, dan tiket transportasi. Yang ketiga, keselamatan di jalan raya. Keselamatan jalan raya menjadi isu yang sangat penting pada saat Lebaran. Kepadatan lalu lintas yang tinggi dan semangat untuk segera sampai di kampung halaman dapat menyebabkan pengendara melupakan keselamatan di jalan raya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan keselamatan di jalan raya agar terhindar dari kecelakaan. Yang keempat, kebisingan. Isu kebisingan pada saat Idul Fitri disebabkan oleh kembang api dan suara petasan yang diledakkan oleh masyarakat sebagai bentuk perayaan kebisingan. Ini seringkali mengganggu kenyamanan warga sekitar, terutama mereka yang sedang beristirahat atau memiliki bayi atau orang lanjut usia di rumah. Selain itu, kebisingan dari kendaraan yang melintas juga menjadi masalah pada saat Idul Fitri. Banyak orang yang menggunakan kendaraan untuk berkunjung ke keluarga atau saudara di kampung halaman, sehingga jumlah kendaraan yang melintas menjadi meningkat. Hal ini dapat menyebabkan kebisingan yang mengganggu kenyamanan warga sekitar. Untuk mengatasi isu kebisingan pada saat Idul Fitri, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama. Pemerintah dapat memberikan regulasi mengenai penggunaan kembang api dan petasan, serta mengatur lalu lintas kendaraan agar tidak terlalu ramai dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Sedangkan masyarakat dapat mengurangi penggunaan kembang api dan petasan, serta mengurangi kebiasaan membunyikan klakson saat berkendara. Yang kelima, ketertiban dan kebersihan. Masalah kebersihan juga menjadi isu penting pada saat Idul Fitri. Banyak orang yang meninggalkan sampah di jalan ataupun di tempat umum, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Di samping itu, masalah ketertiban juga menjadi perhatian penting pada saat Idul Fitri. Terkadang banyak orang yang tidak menghargai hak orang lain dan melakukan tindakan yang merusak ketertiban masyarakat, seperti merokok di tempat umum atau membuat keributan pada malam hari. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga ketertiban dan menghargai hak orang lain agar perayaan Idul Fitri berjalan dengan benar dan damai. Dalam rangka menjaga ketertiban dan kebersihan pada saat Idul Fitri, peran masyarakat sangatlah penting. Kita semua harus saling membantu dan bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama perayaan Idul Fitri berlangsung. Dengan demikian, perayaan Idul Fitri akan menjadi momen yang menyenangkan. Baik, selanjutnya saya ingin menambahi bagaimana dan apa saja tradisi di Indonesia pada saat Lebaran atau Idul Fitri. Di Indonesia, tradisi Idul Fitri dimulai sejak sebulan sebelumnya. Banyak orang mempersiapkan keperluan seperti makanan dan minuman untuk disajikan selama Lebaran. Mereka juga memperbarui rumah mereka dengan membersihkan dan menghiasnya untuk menyambut tamu yang akan datang. Selain itu, banyak orang yang memperbarui pakaian mereka dengan baju baru, terutama anak-anak yang senang berdandan dan tampil beda pada hari raya.
Pada malam hari sebelum Idul Fitri, biasanya umat muslim mengadakan sholat tarawih di masjid atau musola. Sholat ini adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya. Selama bulan Ramadan, setelah sholat tarawih, mereka bisa melakukan sholat tahajud yang dilakukan di malam hari. Sholat tahajud dilakukan dengan maksud memohon ampun dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan kemenangan dalam berbagai hal, baik di dunia maupun di akhirat. Hari raya dimulai pada pagi hari dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat ini biasanya dilakukan di lapangan terbuka, seperti stadion atau lapangan yang disediakan pemerintah atau organisasi Islam setempat. Sholat Idul Fitri diikuti oleh seluruh umat muslim di kota tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah sholat Idul Fitri selesai, biasanya ada waktu untuk bersilaturahmi atau bertemu dengan keluarga dan teman-teman. Di Indonesia, makanan khas Lebaran yang biasanya disajikan itu ada ketupat, opor ayam, rendang, sambal goreng, dan berbagai jenis kue kering. Ketupat adalah makanan yang sangat populer selama Idul Fitri. Terbuat dari beras yang dikukus dalam anyaman daun kelapa. Opor ayam adalah sup ayam yang dimasak dengan santan, sementara rendang adalah masakan daging yang dimasak dengan rempah-rempah khas Indonesia. Sambal goreng adalah sayur-sayuran yang dimasak dengan bumbu pedas, dan kue-kue kering adalah kue-kue yang biasanya disajikan sebagai camilan selama Idul Fitri. Selain itu, selain makanan tradisi Idul Fitri juga melibatkan memberikan uang atau hadiah kepada anak-anak. Tradisi ini disebut dengan sebutan duit lebaran atau THR. Biasanya orang tua memberikan uang kepada anak-anak mereka untuk memperlihatkan rasa syukur kepada Allah dan menghormati keinginan anak-anak. Tradisi ini juga diikuti oleh orang dewasa yang saling memberikan hadiah uang kepada keluarga dan teman-teman mereka. Lalu ada pakaian baru. Banyak orang yang memperbarui pakaian mereka dengan baju baru, terutama anak-anak yang senang berdandan dan tampil beda pada hari raya. Lalu ada bermaaf-maafan. Tradisi ini adalah tradisi yang sangat penting dalam Islam. Umat muslim saling meminta maaf satu sama lain atas kesalahan atau kehilafan yang mungkin terjadi selama setahun terakhir. Sebagai bagian dari persiapan menyambut kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada sedekah. Sedekah adalah salah satu tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Banyak orang yang memberikan sedekah pada hari raya Idul Fitri sebagai wujud syukur dan rasa berbagi dengan sesama. Lalu kemudian ada berziarah ke makam keluarga. Beberapa orang juga melakukan ziarah ke makam keluarga sebagai bentuk penghormatan dan mengenang para leluhur mereka yang telah meninggal dunia. Baik, selanjutnya saya akan membicarakan tentang dua organisasi yang memiliki perbedaan dalam menentukan hilal, karena di mana tahun kemarin dua organisasi ini melakukan puasa secara berbeda, karena Muhammadiyah melakukan puasa terlebih dahulu, lalu satu hari selanjutnya barulah NU yang menjalankan ibadah puasa. Tetapi Idul Fitri tahun kemarin dilakukan secara bersamaan. Tapi tahun ini ibadah puasanya dilakukan secara bersama, tetapi tidak dengan Idul Fitri. Sholat Idnya berbeda. Pada dasarnya, Muhammadiyah dan NU merupakan dua organisasi keagamaan Islam yang memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan awal bulan Hijriah atau hilal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam pendekatan masing-masing organisasi dalam menentukan awal bulan Hijriah. Baik, Muhammadiyah menggunakan metode hisab dalam menentukan awal bulan Hijriah. Hisab adalah metode matematika yang menghitung gerak bulan dan matahari secara astronomi.
Metode ini memperhitungkan posisi bulan dan matahari pada waktu tertentu dan memprediksi saat-saat terjadinya hilal. Oleh karena itu, Muhammadiyah cenderung menentukan awal bulan Hijriah dengan lebih cepat dibandingkan NU. Sementara itu, NU lebih cenderung menggunakan metode ruqyah atau pengamatan langsung hilal dengan mata telanjang. NU meyakini bahwa metode ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan pengamatan langsung untuk menentukan awal bulan Hijriah. Metode ini memerlukan pengamatan langsung terhadap hilal setelah matahari terbenam pada malam ke-29 kalender Hijriah. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam menentukan awal puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Keduanya memperhitungkan awal bulan Hijriah dengan mengacu pada hasil pemantauan hilal yang dilakukan oleh lembaga falakiyah yang diakui oleh pemerintah dalam rangka menjaga kerukunan umat Islam di Indonesia. Kedua organisasi tersebut sepakat untuk melakukan musyawarah bersama dalam menentukan awal bulan Hijriah. Hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan pandangan yang dapat menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf jika saya berbicara menjelaskannya terlalu bertele-tele ataupun kurang baik, karena kemampuan berbicara saya masih kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.